Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan, materi kelas 6, tema 2, subtema 1. Tujuan tumbuhan beradaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan pengertian dari adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Pembagian tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hidrofit. Yang kedua, higrofit. Yang ketiga, xerofit. Hidrofit. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit yaitu yang pertama, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang kedua, akarnya berada di air. Yang ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang keempat, daunnya muncul ke permukaan air. Contoh dari tumbuhan hidrofit yang pertama adalah teratai. Yang kedua, contohnya yaitu enceng gondok. Yang ketiga, yaitu kangkung. Dan yang keempat, contoh dari tumbuhan hidrofit adalah bakau. Tumbuhan higrofit itu memiliki ciri-ciri yang pertama, tumbuhan hidup di daerah lembab. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Yang ketiga, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Sedangkan yang keempat yaitu daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh dari tumbuhan higrofit yaitu yang pertama adalah lumut. Yang kedua contohnya yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit memiliki ciri-ciri yang pertama, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang ketiga, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan yang keempat, akarnya panjang. Contoh dari tumbuhan xerofit yang pertama adalah kaktus. Yang kedua adalah kurma. Sebagian besar tumbuhan melakukan adaptasi morfologi atau bentuk tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap habitat tempatnya hidup. Selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa, menarik hewan penyerbuk mendapatkan nutrisi, dan lain-lain. Contoh adaptasi tumbuhan. Yang pertama yaitu kaktus. Kaktus hidup di daerah gurun. Adaptasi tumbuhan kaktus yang pertama yaitu memiliki daun kecil. Fungsinya yaitu untuk mengurangi penguapan. Sedangkan yang kedua, cara adaptasinya yaitu memiliki batang tebal dan berair untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Yang ketiga yaitu akar lurus panjang untuk menyerap air. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan teratai. Teratai biasanya hidup di air. Cara adaptasi dari tumbuhan teratai ini yang pertama yaitu memiliki daun lebar dan tipis untuk memperbesar penguapan atau memudahkan air menguap. Yang kedua, pada akar dan batang terdapat rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Contoh berikutnya yaitu tanaman enceng gondok. Enceng gondok biasa kita jumpai di daerah yang berair.
Adaptasi dari tanaman ini yaitu memiliki batang yang menggembung, yang dapat membantunya mengapung di air. Yang berikutnya yaitu kantong semar. Kantong semar hidup di rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Cara adaptasi dari tanaman ini yaitu memiliki daun yang berbentuk kantong atau piala. Dinding dalam kantong atau piala tersebut mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian, daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Contoh selanjutnya yaitu bakau api-api. Tanaman ini biasanya hidup di rawa. Adaptasi dari tanaman ini yaitu memiliki akar napas yang tumbuh di atas air yang berfungsi mengambil oksigen di udara. Yang berikutnya yaitu putri malu. Putri malu beradaptasi dengan memiliki daun yang dapat mengatup. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri dari herbivor yang akan memakannya. Setelah daun putri malu mengatup, daun bagian bawah akan terlihat pucat. Hal itulah yang membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak untuk dimakan. Materi dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.